Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Sistem Informasi B tahun 2022. Di sini akan mempresentasikan mengenai implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Dengan saya sendiri, Jim Valencia Rebaho dengan NIM 220512 14072. Dengan saya, Fabian Karindra Putra Santoso dengan NIM 220512140063. Oke. Kemudian ada saya Jalu Triatmansyah dengan NIM 220512140067. Ini dengan NIM 22051414. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui, perangkat lunak adalah sistem operasi yang digunakan oleh organisasi dan penting untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang efektif. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak melibatkan proses identifikasi, dokumentasi, dan validasi kebutuhan pengguna, serta persyaratan sistem. Saat ini ada berbagai metode analisis kebutuhan perangkat lunak yang dapat digunakan oleh organisasi, seperti survei kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumen. Setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan sendiri, sehingga pemilihan metode harus sesuai dengan konteksnya. Pemilihan metode analisis yang tepat sangat penting untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menjelaskan dan memahami teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan berfokus pada penggunaan metode yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni survei kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan memberikan pemahaman tentang setiap metode tersebut melalui implementasi dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan deskripsi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan. Tujuannya adalah memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan perangkat lunak agar tim pengembang dapat merancang, mengembangkan, dan menguji sistem dengan tepat, sesuai dengan harapan pengguna dan pemangku kepentingan. Berbagai teknik yang umum digunakan adalah analisis kebutuhan perangkat lunak yang mencakup 1. Survei kuesioner, yaitu melibatkan penggunaan kuesioner untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan masalah yang dapat diatasi oleh perangkat lunak. Hasil dari kuesioner ini dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada wawancara, yaitu melibatkan pertemuan langsung dengan pihak terkait seperti penggunaan dan pemangku kepentingan untuk mendalami pemahaman tentang kebutuhan, tujuan, masalah, dan harapan terkait perangkat lunak. Kemudian ketiga ada observasi, yaitu melibatkan pengamatan terhadap proses bisnis atau interaksi pengguna dengan perangkat lunak yang ada. Observasi membantu mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi perbaikan yang mungkin tidak terlihat oleh pihak terkait. Dan yang keempat, ada analisis dokumen, yaitu melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen terkait proses bisnis atau perangkat lunak yang ada, seperti laporan bisnis, kebijakan, panduan, atau spesifikasi perangkat lunak. Analisis dokumen membantu memahami konteks dan kebutuhan terkait perangkat lunak. Yaitu analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Survei kuesioner adalah metode umum pengumpulan data yang dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada sampel responden. Survei dikatakan efektif apabila memerlukan survei
dikatakan efektif dengan memerlukan perencanaan yang matang, desain kuesioner yang tepat, pemilihan sampel yang representatif, peningkatan tingkat respon, serta memperhatikan etika dan integritas data. Tujuannya adalah memastikan data yang diperoleh valid dan dapat mendukung tujuan penelitian atau pengambilan keputusan. Analisis kebutuhan penting dalam pengembangan proyek atau produk, dan kuesioner berguna untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait, seperti pengguna, pelanggan potensial, atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, berikut adalah langkah-langkah menggunakan survei kuesioner dalam analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan survei. Yang kedua, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang ketiga, membuat kuesioner. Yang keempat, memilih sampel responden. Kemudian yang kelima, mendistribusikan kuesioner. Yang keenam, mengumpulkan data. Yang ketujuh, analisis data. Yang kedelapan, validasi dan verifikasi. Kesembilan, dokumentasi hasil. 10, pengambilan keputusan. 11, komunikasi hasil. Yang ke-12, iterasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan tertentu dan melibatkan interaksi timbal balik. Dalam wawancara, seorang pewawancara berkomunikasi aktif dengan seorang responden. Wawancara juga bisa dianggap sebagai interaksi antara individu atau lebih, di mana satu individu bertindak sebagai penyelenggara proses, sedangkan individu yang lainnya berperan dalam mempengaruhi tanggapan individu lainnya. Secara umum, wawancara melibatkan komunikasi antara pewawancara dan responden dengan tujuan tertentu, seperti pengumpulan informasi atau data. Pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara adalah salah satu metode umum dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut langkah-langkah untuk menggunakan teknik wawancara dalam analisis kebutuhan. Yang pertama ada persiapan wawancara, kedua pelaksanaan wawancara, ketiga catatan dan dokumentasi, keempat analisis data wawancara, kelima penggunaan hasil wawancara, dan yang keenam iterasi. Lalu ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis observasi. Metode observasi seringkali menjadi pelengkap data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan survei. Observasi biasanya dipahami sebagai upaya untuk memperoleh data secara natural. Pengertian paling sederhana dari metode observasi ini adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Observasi berarti pula mengamati, menyaksikan, memperhatikan sebagai metode pengumpulan data penelitian. Artikel ini membahas tentang metode observasi dan penelitian sosial. Kita sudah mendefinisikan secara sederhana apa itu observasi. Berikut ini adalah teknik-teknik dalam observasi. Yang pertama ada observasi terkontrol, kedua ada partisipatif, dan yang ketiga ada naturalistik. Next. Analisis kebutuhan perangkat. Lalu ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Analisis kebutuhan perangkat lunak dengan menggunakan metode analisis dokumen menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan dalam pengembangan sebuah sistem perangkat lunak. Pemilihan ini dapat menjadi langkah yang efektif untuk mengembangkan pengelolaan informasi yang terkandung dalam dokumen teks atau gambar. Dalam proses ini, nantinya akan mengidentifikasi dan menguraikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak analisis dokumen untuk memenuhi tujuan
dan juga kebutuhan dari suatu pengembangan atau organisasi tertentu. Dalam analisis dokumen perlu diperhatikan pula beberapa kebutuhan sistem yang dikembangkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi fungsi dan kerja perangkat lunak. Lalu yang kedua, kebutuhan fungsional atau non-fungsional. Ketiga, identifikasi model pendekatan analis. Keempat, modeling. Dan empat, flow modeling. Next. Lalu ada skenario simulasi teknik analisis kebutuhan pada aplikasi inner care. Selanjutnya, simulasi perancangan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner untuk aplikasi inner care dapat membantu untuk memahami dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dan untuk mengembangkan aplikasi tersebut, berikut adalah skenario simulasi perancangan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran survei. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan survei. Yang ketiga, merancang survei kuesioner. Yang keempat, uji coba kuesioner. Yang kelima, pelaksanaan survei. Keenam, analisis data. Ketujuh, interpretasi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pengembangan aplikasi. Next. Lalu ada skenario atau simulasi teknik analisis kebutuhan dengan survei wawancara. Skenario atau simulasi teknis analisis kebutuhan dengan wawancara untuk aplikasi inner care dalam upaya untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna terkait aplikasi inner care yang fokus pada kesehatan mental. Berikut ini adalah simulasi perancangan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama adalah persiapan wawancara, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada analisis data, keempat ada interpretasi atau pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada pengembangan aplikasi. Selanjutnya, ada skenario simulasi teknik analisis kebutuhan dengan survei observasi. Dengan survei observasi, oke, di sini simulasi perancangan teknik analisis kebutuhan dengan observasi untuk aplikasi dari kelompok kami, yakni aplikasi Inarcare, dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Jadi, aplikasi Inarcare merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam menjaga kesehatan mental dan emosional mereka. Berikut adalah beberapa simulasi untuk perancangan teknik analisis kebutuhan dengan metode observasi. Yang pertama, tentu saja mendefinisikan tujuan dari aplikasi Inner Care. Yang kedua ada identifikasi kelompok sasaran. Yang ketiga ada melakukan observasi. Kemudian yang keempat ada analisis data observasi. Yang kelima ada membuat dokumen analisis kebutuhan. Dan yang terakhir ada validasi dengan pengguna. Oke, next. Selanjutnya analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Oke, skenario analisis kebutuhan menggunakan metode analisis dokumen dalam identifikasi kepentingan-kepentingan apa saja yang harus ada dalam aplikasi Inner Care tentu sangat berhubungan dengan tujuan pembuatan aplikasi. Tujuan awal pembuatan aplikasi atau sebuah sistem pada aplikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengatasi masalah gangguan mental yang sedang dihadapi. Dari hal tersebut, kemudian dapat dilakukan identifikasi untuk kebutuhan-kebutuhan aplikasi yang akan dibuat. Yang pertama, kita dapat melakukan identifikasi kebutuhan fungsional. Yang kedua, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Yang ketiga, ada identifikasi kebutuhan pengguna. Yang keempat, ada identifikasi kebutuhan teknis. Dan next. Oke, selanjutnya kesimpulan dari beberapa sistem yang dijabarkan dapat diidentifikasi bahwa masing-masing sistem memiliki eh, sebuah hubungan yang
sangat erat dan sangat berkesinambungan dari perspektif pengumpulan data-data yang sudah dianalisis. Dalam rangka pengembangan sebuah sistem perangkat lunak yang baik, pemahaman mendalam mengenai kebutuhan atau tujuan khusus organisasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, proses analisis kebutuhan perangkat lunak dalam pengembangan sebuah sistem merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk selanjutnya melakukan rancangan dan implementasi dari solusi yang efektif dan efisien dengan tujuan yang diinginkan. Jadi dari beberapa analisis kebutuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu tentu sangat eh, berkaitan erat satu sama lain dan kita juga dapat melihat sama-sama tadi beberapa langkah yang dapat diambil itu juga sangat mirip atau hampir mirip seperti itu. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.